Halo teman-teman, video ini dikhususkan buat teman-teman yang masih pemula ya, yang baru tahu eh, bahasa-bahasa investasi, baru dengar ada yang namanya kripto, ada yang namanya saham, ada yang namanya forex. Buat yang teman-teman yang udah advance bisa di skip aja video ini. Tapi video ini dikhususkan untuk teman-teman yang benar-benar lagi pemula. Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Channel ini merupakan progres pribadi saya untuk belajar meningkatkan skill komunikasi dan sharing informasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Bukannya kita merasa sok yang paling-paling ya, yang paling bisa atau yang paling ngerti tentang istilah-istilah itu, tentang hal itu, paling advance di bidangnya, bukan. Cuma ini buat himbauan aja, share informasi buat teman-teman yang memang baru pemula. Kita di video kali ini akan membahas preparation, persiapan sebelum melakukan investasi, persiapan sebelum masuk ke dunia investasi. Ada sebagian para mentor yang bilang kalau bukan seberapa besar persentasenya yang kita dapat, tapi seberapa besar kapital yang kita masukin buat investasi. Itu benar. Karena apa? Karena persentase gain yang kita dapat itu besar, misal 200, 300, bahkan 1000% yang kita dapat. Tapi kalau misal itu cuma satu lot aja, atau satu lot di harga misalnya invest 10.000 atau 15.000, terus kita dapat gain misalnya 500%, ya kan nilainya kan hanya segitu gitu loh. Berarti memang betul kalau ada ungkapan bukan seberapa besar persentase yang kita dapatkan, tapi seberapa besar kapital yang kita buat untuk masuk ke dalam dunia investasi. Di sini kita akan ngebahas ada 4 hal yang mesti dipersiapkan sebelum masuk ke dunia investasi. Yang pertama adalah niat. Jadi kita benerin dulu nih, niat kita buat masuk dunia investasi itu apa. Niat kita buat nyemplung ke pasar saham itu apa, ke pasar modal itu apa. Niat kita untuk invest di kripto atau hanya sekedar deposito aja, itu niat kita itu apa. Kenapa? Karena dengan kita punya niat itu, goals yang jelas, itu akan membantu kita untuk lebih disiplin dalam melakukan berinvestasi. Kalau kita nggak punya niat, cuma ya saya masuk buat main-main aja, nanti pasti kita nggak bisa disiplin dan juga hasilnya kurang maksimal. Jadi yang pertama adalah kita punya niat dulu. Tujuan kita berinvestasi ini untuk apa? Apakah jangka panjang, apakah jangka pendek, untuk untuk biaya pendidikan atau kesehatan, atau invest buat nanti setelah setelah pensiun, masa-masa pensiun, atau macam-macam. Jadi kita tentukan niat kita dulu. Niat kita mau berinvestasi itu untuk apa? Jangka pendek kah, jangka panjang kah? Dan di tempat mana kita mau berinvestasi? Di pasar saham kah, reksadana kah, kripto kah, dan macam-macam, atau di aset-aset nyata seperti emas fisik, tanah, properti, dan macam-macam. Kemudian yang kedua adalah knowledge ya. Knowledge atau ilmu. Itu penting karena apapun hal yang kita lakukan, kalau tanpa kita tahu dasar-dasarnya kenapa kalau kita melakukan itu, maka hasilnya nanti ketika hasilnya kurang maksimal, kita akan kecewa dan kita cenderung akan denial, menyalahkan orang lain, menyalahkan orang sekitar, menyalahkan keadaan, menyalahkan
pemerintah bahkan seperti itu. Jadi kita punya pengetahuan yang cukup tentang saya mau berinvest. Ketika sudah punya niat nih, misalnya saya mau berinvestasi, mau hasil kapital saya mau saya investasikan ke saham blue chip. Kita tahu saham blue chip itu apa, terus mekanismenya bagaimana, caranya kita masuk ke situ bagaimana, terus benefitnya apa, plus minusnya bagaimana. Atau misal ke kripto, saya mau invest untuk kapital saya mau saya invest ke Bitcoin atau ke XAUT atau ke PaxG atau ke Ethereum. Kita tahu ini barang apa gitu loh. Atau sama kayak buat properti atau misalnya tanah. Jadi kapital saya mau investasikan di tanah nih, keuntungannya seperti apa, cara mekanisme pasarnya tanah itu seperti apa, terus kegunaannya itu seperti apa. Jadi kita tahu dulu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita tahu ini kenapa kok saya melakukan itu, tujuannya apa, plus minusnya bagaimana. Jadi setelah kita punya niat investasi kita mau kemana, kita punya tujuan, goals yang benar, yang genah, yang pasti, lalu kita punya pengetahuan yang cukup. Kita harus punya pengetahuan cukup, karena dengan niat saja tanpa pengetahuan itu tidak cukup. Kita punya niat yang sudah jelas, terus pengetahuan yang cukup, maka akan timbullah conviction atau keyakinan. Saya mau invest di tanah aja, karena tanah tiap tahun harganya pasti naik dan barangnya ada nyata. Saya mau invest di Bitcoin aja karena ini sebuah kemajuan teknologi dan ini bakal kedepannya pangsa pasarnya masih oke. Saya mau di blue chip aja karena saya juga pengguna BCA atau BRI. Jadi saya lebih nyaman di situ. Jadi tahu ya. Saat yang pertama tadi adalah kita punya niatnya, terus yang kedua kita punya knowledge-nya. Dan yang nomor 3 adalah kita waktu, yaitu yang pertama tadi niat, terus knowledge, terus yang ketiga adalah waktu. Kenapa? Karena ketika kita berinvestasi tidak semata-mata kita beli barang A sekarang, nanti malam atau besok bisa langsung jadi ratusan kali lipat. Itu tidak seperti itu ya, karena compound interest semua menggulung terus, tapi dengan jangka waktu. Karena tujuan kita berinvestasi, pengertian dalam hal ini adalah investasi adalah kita melakukan suatu hal yang rutin, yang disiplin, untuk dengan tujuan jangka panjang atau jangka tertentu untuk mendapat imbal hasil yang maksimal. Investasi di kesehatan pun seperti itu. Tidak hari ini kita nge-gym terus langsung badannya six-pack atau berat badannya turun drastis, kan tidak seperti itu. Tapi sedikit demi sedikit, step by step, dengan jangka waktu tertentu untuk imbal hasil tertentu. Dan di sini kadang orang jadi menyerahnya itu banyak yang tumbang itu di sini karena waktunya kan nggak langsung seketika. Sedangkan kebanyakan orang sekarang itu pinginnya instan, padahal kita buat mie instan aja itu nggak instan gitu loh. Mie instan setelah kita beli kan nggak bisa langsung dimakan. Tapi mie instan kan setelah kita beli, kita masak dulu, kita olah dulu, baru kita makan, kan seperti itu. Ada waktunya, ada tinggal waktunya. Setelah kita setelah kita punya niat yang benar dalam berinvestasi, terus kita karena niat yang benar, akhirnya kita punya tujuan yang pasti, ini investasi saya mau kemana, mau buat apa, terus punya knowledge yang cukup. Yang ketiga adalah waktunya, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, seperti itu. Terus yang nomor 4 adalah kapital ya, yang nomor 4 adalah kapital. Nah, kapital ini paling penting sebenarnya, karena ya percuma kita udah ibaratnya udah kita punya niat besar, saya mau investasi ke
kripto, saya mau beli Bitcoin tiap bulan 10 juta, 50 juta, 100 juta. Terus tujuan saya beli Bitcoin adalah untuk investasi jangka panjang supaya nanti umur sekian saya udah bisa pensiun. Karena gennya ke depan besar, pangsa pasarnya besar, prospeknya bagus. Terus kenapa saya milih Bitcoin ya karena inilah masa depan dunia itu bakal ke situ. Tapi kalau nggak ada kapitalnya ya percuma aja. Karena apa? Karena segala sesuatu yang di bawah matahari itu pasti membutuhkan uang. Even kita mau menolong orang pun ya kita butuh uang gitu loh. Nggak semata-mata misalnya ada orang masih tetangga kita butuhkan bantuan, misalnya tetangga kita nggak ada makanan terus kita cuma bantu dengan senyuman aja kan nggak bisa. Jadi semua memang butuh uang, walaupun uang bukan segalanya, tapi segalanya memang butuh uang. Itu kenyataannya seperti itu ya teman-teman. Jadi yang paling penting adalah yang nomor 4 ini. Pertama kita punya kapital dulu lah. Gimana caranya punya kapital? Ya dengan cara kerja. Makanya sebenarnya kalau tips bagaimana cara berinvestasi yang benar, ya pertama kerja, kedua kerja, ketiga kerja, keempat kerja. Artinya apa? Kita punya kapital dulu. Ketika sudah punya kapital, punya penghasilan pasti, kita udah ada pemasukan yang pasti. Misalnya 1 bulan UMR ya 3 juta lah ya. Di UMR kabupaten kan kurang lebihnya segitu, 3 juta. Yang masih hidup sendiri itu porsinya dibesarin, jadi 50-50 aja. Apalagi hidup sendiri, belum punya tanggungan, masih hidup sama orang tua, itu harus dipentokin ya, ibaratnya dipentokin. Karena apa? Waktu kita masih banyak, kesempatan kita masih banyak. Ketika kita rugi pun itu yang kehilangan cuma dari kita gitu loh, nggak ada tanggung jawab lain. Beda kalau udah punya anak, udah punya istri atau udah punya keluarga ya beda lagi. Jadi stylenya dalam berinvestasi, ketika kita sudah punya kapital, kita harus lihat kita nih masih jomblo atau enggak. Ketika misalnya si A ini udah masih jomblonya ini biaya hidupnya ditanggung orang tua apa ditanggung sendiri, karena beda-beda. Jomblo ditanggung orang tua dan jomblo menanggung hidupnya sendiri, gaya investasinya pun berbeda. Terus orang yang jomblo menanggung hidupnya sendiri plus menanggung hidup keluarganya pun berbeda. Dan juga apalagi yang sudah berkeluarga, tentunya berbeda stylenya. Jadi yang paling penting adalah kita punya kapital dulu. Memang kalau ada ungkapan bukan seberapa besar presentasinya, tapi yang penting adalah seberapa besar yang kita masukkan, betul. Tapi ketika kita income kita atau kapital kita masih skala mini, tidak ada salahnya kita mencoba untuk belajar investasi dengan cara konsisten, supaya melatih mental kita, melatih pengalaman kita, melatih perasaan kita juga. Jadi misalnya sebulan kita cuma bisa 1 juta ya terus gitu, 500.000 ya terus dulu gitu. Kita belajar untuk disiplin untuk investasinya. Terus kita juga bisa belajar tentang apa yang kita lakukan itu sambil mempelajari apa itu misalnya Bitcoin, apa itu Ethereum, apa itu saham blue chip, apa itu obligasi, apa itu reksadana. Terus kita juga bisa melatih perasaan kita. Ketika candlenya merah, ketika pasar lagi bear, perasaannya seperti apa, ketika lagi hijau, perasaannya seperti apa, itu melatih. Karena kalau kita nggak latihan dari skala mini, ya nanti ketika dapat income yang besar pun kita nggak punya habit itu gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita belajar dari yang penting adalah kapital. Oke, jadi kesimpulannya adalah sebelum kita melakukan investasi dalam hal apapun, entah di emas, fisik,
atau tanah, properti, ataupun emas digital, atau Bitcoin, kripto, ataupun saham blue chip dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah satu, kita punya niatnya dulu. Niat kita mau berinvestasi itu seperti apa, tujuannya untuk apa. Terus yang kedua adalah kita punya knowledge, pengetahuan yang cukup atas apa yang kita lakukan. Setidaknya kita tahu istilah-istilah di dalamnya, atau kita tahu pangsa pasarnya dan sebagainya. Yang ketiga adalah waktu, karena hasil yang menilai, yang menentukan hanyalah waktu. Kita sekarang bisa ngomong A B C D F G, tapi waktu yang akan membuktikan gitu loh, atas omongan kita sendiri, atas hal yang kita lakukan sendiri. Dan yang keempat, yang paling penting adalah kapital. Kalau kita belum punya uang, ya kita nggak bisa. Makanya kita harus punya kapital dulu, punya income dulu. Gimana caranya? Ya kerjanya apa? Ya disesuaikan di bidang kalian yang kalian bisa, disesuaikan di bidang yang kita bisa, disesuaikan di lingkungan kita seperti apa. Karena setiap orang beda-beda, beda lingkungan, beda cara pandang, beda pengetahuan, beda cara pandang, beda mental juga beda cara pandang. Makanya kita harus punya pekerjaan dulu, kita harus punya income dulu, income pasti. Terus kita bikin skala prioritas, gimana baiknya, seperti apa komposisinya untuk berinvestasi dan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya teman-teman, video ini bukan bermaksud kita menggurui, tapi hanya sekedar untuk sharing session aja. Disclaimer, not financial advisor. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang hanya karena ikut-ikutan yang lagi hype. Tapi kita mesti riset sendiri. Artinya apa? Kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu apa yang kita pilih, sehingga outputnya ketika hal yang kita lakukan dan hal yang kita pilih nantinya memberikan impact yang hasil yang kurang maksimal, kita sadar, kita tahu itu karena kita, bukan akhirnya kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, bahkan menyalahkan pemerintah, apalagi menyalahkan Tuhan. Tentunya semoga teman-teman dimanapun kalian berada tetap sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan thank you for attention, dan terima kasih buat yang sudah subscribe. See you next time.